Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah peminatan dan juga sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi yang ada di kelas 12, yaitu materi tentang perkembangan teknologi luar angkasa yang merupakan bagian dari materi besarnya, yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi. Materi ini merupakan materi sejarah peminatan terkhusus untuk kelas 12 seperti itu. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah sedikit membahas bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat dipengaruhi oleh faktor globalisasi, di mana globalisasi ini menjadikan negara-negara mau tidak mau harus ikut, harus siap dengan segala perubahan yang ada. Nah, terlebih pada waktu itu kita sedang berada pada masa perang dingin yang melibatkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet dalam perlombaan dari segala bidang. Nah, salah satunya itu adalah perlombaan teknologi luar angkasa. Di mana nanti kita bisa lihat dalam perkembangannya, baik itu Amerika Serikat ataupun Uni Soviet itu sama-sama ingin menjadi yang terdepan dalam teknologi luar angkasa, seperti itu. Nah, perang dingin berdampak pada perkembangan teknologi luar angkasa seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Amerika Serikat dan Uni Soviet ini selalu berlomba untuk mencapai ruang angkasa, ingin mengetahui bagaimana bentuk ruang angkasa itu sebenarnya. Persaingan itu diawali dengan peluncuran Sputnik pertama oleh Uni Soviet yang berlangsung pada tahun 1957. Kemudian dilanjutkan dengan Amerika Serikat yang tidak mau kalah dengan peluncuran satelit mereka yang pertama yang bernama Explorer 1. Kemudian pada April 1961, Yuri Alexeyevich Gagarin atau mungkin Yuri Gagarin dengan mengendari kapsul Vostok 1 berhasil mengitari orbit bumi selama beberapa jam. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana baik itu Uni Soviet dan Amerika Serikat sangat menginginkan atau sangat ingin mengetahui bagaimana bentuk luar angkasa itu sendiri. Diawali dengan peluncuran Sputnik 1 tanpa awak, kemudian Explorer 1, kemudian akhirnya Uni Soviet berhasil menjadi negara pertama yang mendaratkan awaknya ke luar angkasa yang dinahkodai oleh Yuri Gagarin tadi. Nah, di sini Amerika Serikat tidak mau kalah. Pastinya dong, Amerika Serikat ingin mengejar ketertinggalan mereka dari Uni Soviet, di mana Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin melalui Apollo 11 yang diluncurkan pada tahun 1968 tanggal 17 Juli. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya Amerika Serikat tidak mau kalah dari Uni Soviet. Meskipun Uni Soviet menjadi negara pertama, tapi Amerika Serikat berhasil menyusulnya dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Pada sekitar tahun 1970-an, Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat yaitu NASA mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Tiongkok pada 15 Oktober 2003 berhasil mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah mengirimkan manusia ke luar angkasa. Nah, di sini Tiongkok sebagai negara baru mencoba untuk menyaingi dua negara adidaya tersebut, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang
pada masa sebelumnya, ketika masa dunia itu mengalami yang namanya perang dingin, mereka berhasil mencapai luar angkasa, dan Tiongkok di abad milenial di tahun 2000-an berhasil menyusul dua negara adidaya tadi. Seperti itu. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Astronautika ini merupakan lembaga bentukan Indonesia untuk mempelajari ruang angkasa. Di sini perkembangan teknologi yang terjadi di dunia pada saat itu juga berdampak terhadap perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian Panitia Astronautika ini merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek penelitian pengembangan Litbang, roket ilmiah dan militer awal, atau yang disingkat menjadi PRIMA, merupakan kerjasama dengan AURI dan ITB pada 22 September 1962. Kemudian 27 November 1963, berdasarkan SK Presiden nomor 236 tentang formasi pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, di sini Indonesia juga serius untuk mempelajari, atau mungkin bahkan nanti Indonesia juga ingin mengirimkan awaknya sampai ke luar angkasa. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan teknologi di dunia pada masa itu yang mengharuskan setiap negara mempelajari ruang angkasa seperti itu. Nah, proyek Manhattan merupakan proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya atau Inggris Raya antara tahun 1942 sampai 1946. Proyek Manhattan Amerika Serikat kemudian membangun dan menguji coba bom atom pertama. Bom ini dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Bom atom itu kemudian digunakan untuk meluluh lantakan kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, di samping tadi perkembangan teknologi luar angkasa, Amerika Serikat juga mengembangkan teknologi nuklir. Nah, mereka berhasil menciptakan bom atom yang didesain oleh Albert Einstein, yang merupakan seorang berkebangsaan Jerman pada waktu itu. Namun beberapa orang Yahudi termasuk Albert Einstein itu terusir dari Jerman karena Adolf Hitler sangat tidak menyukai orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, mereka berhasil menciptakan atau mengembangkan teknologi nuklir dan berhasil menguji coba bom atom itu di Jepang, tepatnya di kota Nagasaki dan Hiroshima. Seperti itu. Kemudian, pengembangan nuklir juga dilakukan negara-negara yang semula tidak memiliki nuklir atau yang disebut dengan non-nuclear weapon states. Hal itu karena tuntutan perkembangan zaman. Karena tenaga nuklir itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini untuk menghidupi listrik di suatu negara dan lain sebagainya, itu sangat diperlukan. Makanya pengembangan teknologi nuklir itu sangat atau harus dilaksanakan setiap negara saat ini. Kemudian negara-negara tersebut yang mengembangkan teknologi nuklir tadi adalah India, Pakistan, dan Israel. Tidak berhenti sampai di sana, pengembangan senjata nuklir ini juga dilakukan oleh Iran, kemudian Korea Utara yang telah melakukan 2 kali uji coba, yaitu pada 9 Oktober 2001 dan 25 Mei 2009. Nah, tenaga nuklir tadi itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah senjata pembunuh massal. Nah, apabila kita mengandai-andai, apabila dunia mengalami perangnya itu bahkan akan lebih dahsyat dampak atau efeknya dibandingkan perang-perang sebelumnya. Kenapa? Karena setiap negara sudah mengembangkan teknologi nuklir. Bayangkan saja, tenaga nuklir yang dihasilkan oleh Amerika Serikat di tahun 1945 itu sudah bisa menghancurkan satu kota.
jika kita bandingkan dengan perkembangan teknologi ke arah sekarang, bukan tidak mungkin satu negara atau bahkan satu benua bisa dihancurkan. Seperti itu. Nah, selain nuklir, rudal balistik merupakan senjata yang paling dikhawatirkan saat ini karena rudal dapat dipasangi hulu ledak senjata kimia atau biologi, meskipun kedua jenis senjata ini sudah dilarang penggunaannya. Ini bisa digunakan untuk perang. Apabila terjadi perang, senjata-senjata seperti ini pasti akan muncul. Dan setiap negara pasti menyimpan banyak rahasia mengenai persenjataan yang mereka miliki. Karena setiap negara tidak ingin persenjataan yang mereka miliki itu terekspos ke dunia luar. Seperti itu. Nah, di era modern atau digital saat ini, ancaman tidak terlalu bersifat fisik. Senjata itu misalnya dapat berupa varian virus komputer. Salah satu contoh jenis ini adalah Stuxnet. Jadi, tidak harus berbentuk fisik zaman sekarang untuk melakukan perang antar negara. Tapi ketika mereka berhasil menanamkan virus, memasukkan virus, itu juga bisa lebih bahaya. Bahkan bisa mematikan satu kehidupan di dalam satu negara ketika virus itu berhasil memadamkan setiap aspek kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kita bisa lihat gambar berikut ini. Senjata lain yang banyak dikembangkan di era modern atau digital ini adalah laser. Nah, senjata lain yang tidak kalah canggihnya di era modern ini adalah pesawat nirawak yang lebih dikenal dengan sebutan drone. Nah, drone ini bisa dijadikan sebagai alat spy atau mata-mata karena bentuknya sangat kecil dan terkadang bisa tidak terdeteksi atau di luar sepenglihatan musuh. Jadi kapal nirawak atau drone ini sangat berguna untuk melakukan misi rahasia atau mata-mata terhadap suatu negara, seperti itu. Dan ini kita bisa lihat perkembangan teknologi yang terjadi pada masa itu mengarah kepada teknologi yang mau tidak mau, suka tidak suka, setiap negara harus berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologinya. Ya, jika tidak, mereka akan tertinggal. Dan ketertinggalan itu akan dimanfaatkan oleh negara lain. Seperti itu. Jadi di sini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Seperti itu. Oke, video kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Dimana dalam video kali ini kita sudah sedikit membahas mengenai perkembangan teknologi luar angkasa yang dilakukan oleh dua negara adidaya di dunia pada masa Perang Dingin, yaitu adalah Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Dimana kita bisa melihat dari penjelasan tadi bahwasannya antara dua negara ini saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam masalah teknologi luar angkasa. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang komunikatif dan penjelasan yang mungkin tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dikoreksi dan dikritisi. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storia.